يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti dan akhlak yang mulia. Inilah yang patut kita contoh. Pernahkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluapkan amarahnya? Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan rasa perasaan dan emosi yang meledak-ledak? Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi orang di sekitar ataupun bawahannya? Ini yang harus kita telusuri, sikap kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Lihatlah kepada Anas bin Malik yang meriwayatkan, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Anas bin Malik berkata, aku telah memberikan pelayanan prima kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang 10 tahun lamanya. Walam yaqul qattun liya halla fa'alta kada walima fa'alta kada. Dan selama 10 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa engkau lakukan ini? Mengapa engkau lakukan begitu? Itulah budi pekerti, akhlak mulia yang merupakan menjadi sorotan utama dan bimbingan untuk kita semua. Bagaimana kita menjaga emosi dan bagaimana kiranya gambaran hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meluapkan rasa marah. Marah itu adalah sifat yang bersifat manusiawi. Siapapun ketika dia memiliki hawa nafsu tentu akan terluap dari jati diri dan fisiknya dan batinnya pernah bermunculan rasa amarah. Inilah yang digambarkan dalam berbagai macam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tidak pernah marah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan marah bila mana perintah Allah, tuntunan syariat Islam tidak lagi diindahkan oleh umatnya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluapkan rasa amarahnya hanya yang bersifat sesaat, mementingkan kepentingan diri sendiri kemudian meluapkan amarahnya kepada orang lain. Tidak pernah tertuang dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang menukilkan bahwasanya muka Rasulullah ketika melihat hamba, ketika melihat umatnya melanggar aturan syariat, yang terlihat dalam wajah Rasulullah hanyalah muka yang begitu sangat merah. Muka yang begitu sangat merah tidak pernah diiringi dengan lafaz kotor yang keluar dari mulutnya. Muka merah Rasulullah SAW tidak pernah diiringi luapan rasa marah dalam bentuk laknat dan sumpah. Emosi Rasulullah SAW hanya terbatas satu, bila mana seorang hamba dan umatnya melanggar aturan yang sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ketika ada seseorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni la ata'akhkharu an salatil ghudati min ajli fulan mimma yutilu bina." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi salat subuh
menyebabkan pekerjaanku akhirnya terlunta-lunta, menyebabkan sholat subuh itu pekerjaanku akhirnya tertinggal lantaran ada seorang imam yang sedang menjadi imam di sholat subuh kami ya Rasulullah, dia memanjangkan bacaan surat yang begitu sangat panjang. Seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah terkait dengan seorang imam ketika dia membaca surat yang begitu sangat panjang. Merahlah muka baginda Rasulullah SAW. Walam ara qattun asyad ghadaban hina idzin. Dan di saat itu aku melihat Rasulullah baru kali itu meluapkan amarahnya dengan mukanya begitu sangat merah. Ayuhan nas. Setelah itu Rasulullah SAW berkata di hadapan sahabat-sahabatnya, wahai manusia sekalian, idza shalla ahadukum falyatajawwaz. Idza shalla ahadukum binnas, wahai manusia sekalian, jika kalian menjadi seorang imam yang memiliki makmum yang begitu sangat banyak, falyatajawwaz, maka bacalah surat yang ringan-ringan. Fa inna fihimul marid wal kabir wa dzal hajah, maka sesungguhnya ringannya bacaan surat yang kau baca itu, sesungguhnya di antara makmum yang di belakangmu itu ada yang sedang sakit. Sesungguhnya di antara makmum yang bermakmum kepada engkau ada yang tua renta yang tidak kuat berdiri lama. Sesungguhnya di antara makmum yang menjadi makmum engkau ada yang mempunyai hajat, dan hajat itu membutuhkan salatnya yang tidak terlalu panjang. Lihatlah kepada Siti Aisyah ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ketika Rasulullah masuk berada di salah satu ruangan kamar kami, qiraman fihi suwar, ada sebuah gambar, ada sebuah patung, ada sebuah pahatan yang bergambarkan makhluk hidup. Di saat itulah dengan muka yang memerah, tanpa mengeluarkan kata-kata yang kotor dan meninggi, Rasulullah menyingkirkan qiram ataupun pembatas yang dibuat berlukiskan pahatan berupa pahalatan makhluk hidup. Inna min asyaddin nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna bihadhihi suwar. Rasulullah SAW kemudian melafazkan dan sabdanya, sesungguhnya termasuk orang-orang yang mendapatkan azab yang begitu sangat menyedihkan adalah orang yang selalu membuat pahatan dan menggambar dalam bentuk patung berupa makhluk hidup. Inilah sebuah gambaran emosi. Apakah pernah Rasulullah meluapkan kata-katanya dengan kata yang meninggi dan kasar? Tidak. Bahkan seseorang ketika datang melapor kepada Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah, sesungguhnya di antara ajaran yang engkau ajarkan kepada kami adalah menggunakan rukhsah, menggunakan hukum keringanan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada manusia. Namun di antara kita ada yang tidak mau, ya Rasulullah, menggunakan rukhsah itu. Bahkan mereka membenci ajaran yang mengajarkan tentang rukhsah, keringanan dalam ibadah, keringanan dalam bermuamalah. Begitu dilaporkan ada sahabat-sahabatnya yang benci terhadap rukhsah, keringanan yang telah Allah berikan kepada Rasulullah, Rasulullah pun mukanya memerah seraya mengatakan, ma bal aqwa yarghabuna amma rakhasallahu bi. Kenapa orang-orang itu dengan muka yang begitu sangat merah Rasulullah SAW mengungkapkan, kenapa mereka begitu membenci keringanan rukhsah yang telah Allah berikan kepada aku, yang diajarkan kepada kalian? Fa inni a'lamahum billah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, tahu betul hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku tahu betul dalam syariat, dan tahu betul adab-adab Allah kepada yang Allah berikan kepada mereka. Begitu banyak kiranya yang telah Rasulullah SAW ungkapkan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu adabahu yaumal qiyamah.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berhasil menahan hawa nafsunya, barang siapa yang kuat menahan emosi dan amarahnya, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor dan meninggi, Allah akan menolak baginya, Allah akan hindarkan darinya azab nanti pada hari kiamat. Inilah jamaah sekalian, sesungguhnya Rasulullah SAW diutus kepada dunia, kepada umat akhir zaman ini, tak lain dan tak bukan untuk mengajarkan kepada kita budi pekerti, akhlak yang mulia.